Assalamualaikum Bu Santi. Wah, di sini agak sedikit bermasalah Ibu karena cuacanya kurang mendukung. Jadi saya mohon sebelumnya agak dikeraskan sedikit suaranya Bu. Oke, baik Ibu, sehat Ibu ya Bu Santi ya. Sepertinya kita mau ngobrol-ngobrol sesuatu ini. Karena kemarin ini Bu Santi sempat cerita sama saya ada sesuatu yang pengen dicurhatin. Aduh. Kira-kira apa nih Bu yang mau kita diskusikan kali ini? Oke Bu, saya mau diskusi mengenai pembelajaran nih Bu. Saya ini kan guru informatika, tapi dalam informatika ini banyak juga tantangannya Bu. Salah satunya ketika saya praktek, anak-anak itu lebih cenderung itu buka internet games gitu Bu sebelum pembelajaran. Jadi saya pengen dapatin solusi atau ngobrol dengan Ibu bagaimana supaya anak-anak ini fokus ke pembelajaran dan nggak fokus ke gamesnya dulu gitu Bu. Oh, oke, baik. Berarti masalahnya Ibu di sini anak-anak lebih tertarik kepada games ya Bu ya, pada pembelajaran TIK ya Bu ya. Betul Oke. sekali Bu. Sehingga akibatnya mereka tidak fokus dalam belajar. Oke, baik Ibu. Kira-kira ini kita nggak punya waktu yang lama nih Bu ya. Ibu pengen dapat apa dari diskusi kita ini? Saya pengen dapat ide baru nih Bu, bagaimana anak-anak ini fokus ke pembelajaran dan tidak fokus ke games gitu Bu. Saya pengen anak ini fokus dengan pembelajaran dulu, habis itu baru games gitu. Tapi kenyataan yang ada, mereka tuh kalau masuk ke labor itu yang dibuka dulu gamesnya, walaupun udah ada kesepakatan nih Bu. Nah, saya pengen itu anak-anak itu konsekuen dengan kesepakatan. Oke, baik. Nah, dari pengamatannya Ibu nih, apa yang membuat anak-anak itu lebih tertarik kepada game sehingga mereka itu nggak fokus dalam belajar? Menurut pengamatan saya begini Bu, anak-anak itu kan nggak punya laptop di rumahnya atau komputer. Mereka tuh kan biasanya pakai gawai atau gadget. Nah, ketika di labor itu kan wifi-nya tersedia gitu ya Bu ya. Berarti mereka tuh memanfaatkan gratis dulu gitu. Ketimbang mau belajarnya dulu, tapi maunya tuh seneng-seneng dulu gitu Bu. Itu yang saya amati di awal Bu. Excitednya itu ke labor itu, oh nanti bisa buka games. Oh, berarti di sini tidak memperhatikan gurunya dulu ya. Mereka lebih Iya. tertarik kepada gamesnya. Iya, Gitu ya, Bu ya. gamesnya dulu. Pembelajarannya belakangan, tapi yang pertama dibuka kalau kita ke labor pasti duluan mereka itu buka internetan, langsung TikTok-an atau games-games gitu. Nah, tapi ini udah ada kesepakatannya sih Bu, itu. Saya udah pernah ngasih kesepakatan anak-anak, kalau kamu ke labor nanti kita belajar dulu, siapa yang udah selesai kerjaannya, baru gamesnya. Tapi 1-2 orang masih curi-curi gitu Bu, nggak semuanya sih Bu, tapi Oh 1-2 ya. orang nih yang bandel. Nah ini yang pengen saya optimalkan Bu, supaya semuanya itu fokus dulu sehingga karena lihat yang ini mereka juga niru gitu Bu. Jadi saya pengen semuanya tuh normal dulu pembelajarannya baru kita gamesnya. Padahal udah bikin kesepakatan ya Bu ya. Iya itu dia Bu, Nah, benar. apa yang membuat kesepakatan ini tidak ditaati oleh mereka? Menurut Ibu Hmm, kira-kira apa ya? Gini Bu, mungkin durasi juga ya Bu ya, karena kan durasinya kalau saya itu TIK itu masih 2 JP gitu ya Bu ya. Jadi mereka itu takutnya tuh nanti kelamaan bikin tugas, ya bikin tugasnya nggak bisa gamesnya cuma bentar, sehingga mereka tuh buka-buka 2 tab gitu kan sambil game sambil itu yang nggak saya suka gitu Bu. Maunya saya itu mereka tuh memang fokus dulu, baru habis itu ngerjain games. Baru Oh. boleh buka gamesnya. Gitu. Kalau boleh saya tahu Ibu ya, Hmm. pembelajaran seperti apa yang terjadi selama ini Bu? Pembelajaran tradisi selama ini sebetulnya saya itu kan apa ya Bu ya, 1 JP itu di kelas kadang-kadang ya Bu ya, kemudian baru ke labor. Kadang-kadang 2 JP langsung ke labor pembelajarannya di kelas. Nah, ketika yang di labor ini, yang 2 JP ini dimanfaatkan betul gitu untuk membuka internetan gratis ya. Padahal kesepakatan awalnya memang udah saya bikin gitu. Cuman mungkin bisa saya refleksi lagi kesepakatannya anak-anak ini supaya kalau biasanya kan kesepakatannya itu kan gaps-nya di belakang gitu ya Bu. Mungkin bisa jadi kesepakatannya mau saya apain lagi ya Bu ya, refleksikan lagi kayak anak-anak supaya mereka tuh Oh, konsekuen gitu Bu. Itu Bu. berarti perlu dibenahi lagi Iya, kesepakatannya ya Bu ya.
Betul, Bu. Kalau boleh juga saya tahu Ibu, pembelajaran seperti apa yang diinginkan oleh anak-anak agar mereka bisa Heeh. lebih fokus loh gitu, Bu? Iya, saya pernah sih Bu nanya, bikin asesmen diagnostis. Mereka itu memang suka games gitu. Umumnya Mhm, mereka suka games gitu ya. Jadi anak-anak tuh pengennya tuh pembelajaran tuh yang menyenangkan, yang bisa mhm, mereka itu internetan juga nanti bebasnya gitu Bu. Mereka tuh ingin seperti itu, nggak cenderung belajar aja gitu. Mereka tuh juga ingin selengi, boleh no Bu internetannya gitu. Tapi durasinya ini loh Bu yang jadi mhm. masalah gitu. Oke, kira-kira nih Bu, apa yang bisa Ibu lakukan agar pembelajaran itu sesuai dengan keinginan mereka? Sepertinya langkah awal saya pengen apalagi Bu, refleksi dulu dengan murid. Saya tanyain, kalau pembelajaran kita selama ini, misalnya di akhir kamu games-nya, atau mau Ibu awal dulu games-nya kita 10 menit gitu. Mungkin itu Mhm, kali yang bisa saya tawarkan Bu, karena mereka itu excited-nya kan di awal gitu ya Bu ya, di awal gitu. Atau saya kepikiran juga Bu, kan sekarang banyak itu aplikasi-aplikasi yang bernuansa games-games. Mungkin saya mhm. cobakan dulu untuk merangsang mereka, sehingga mereka lupa dengan games-games yang internetan lainnya gitu Bu. Mungkin Oh, itu yang bisa saya terpikirkan gitu dan merefleksikan lagi kesepakatan kita. Bisa jadi yang awalnya di akhir aja mereka itu anak-anak mungkin di awal saya berikan games yang nuansa pendidikannya baru nanti mereka apa ya belajarnya gitu Bu. oke. Berarti ada 2 kemungkinan ini yang Mm-mm. akan Ibu Iya, lakukan ya? iya Kembali betul. membenahi kesepakatan Mm-mm. atau nanti bisa memodifikasi pembelajaran Iya dengan betul Bu. cara memasukkan unsur game dalam pembelajaran itu ya tadi, Bu, ya? Iya benar sekali Oke. Bu. Itu yang kebayang. Kira-kira Mm. kemungkinannya mana yang, lebih dulu bisa kita lakukan ini, Bu? Lebih dulu mungkin refleksi dulu, Bu, refleksi kesepakatan. Setelah Mhm, nanti ada refleksi kesepakatan, misalnya anak-anak itu pengennya kamunya maunya gimana gamesnya ini gitu ya, di awal, di tengah, atau di akhir. Mungkin itu dulu, Bu. Kalau Bu maunya pengen ini, jadi saya ngikutin anak-anak. Kalau anak-anaknya mau nanti misalnya di awal, saya gamenya saya rancang, baru saya rancang yang nuansa pendidikannya gitu. mhm. Kan banyak tuh aplikasinya, Bu. Mungkin itu yang duluan saya lakukan, Bu. Oh, Refleksi awal. baik baik baik. Siapa nih kira-kira yang bisa membantu Ibu nih? Kira-kira yang bisa membantu saya ini rekan sejak saya sama pembelajaran informatika, Bu. Mungkin nanti saya melibatkan sebagai guru kolaboratif di kelas saya gitu, Bu, yang bisa juga memberikan saya umpan balik terkait dengan apa yang akan saya lakukan. Nah, kapan nih Ibu bisa melakukannya? Rabu depan, Bu, itu jadwal saya. Saya langsung nih take action karena nggak sabar lagi nih melihat perubahan anak-anak gitu. Oke, baik Ibu Santi, karena kita di ujung sesi ini Bu ya. Ya. Kira-kira apa yang sudah ada Ibu dapatkan dari proses diskusi ngobrol-ngobrol kita hari ini Bu? Saya dapatkan insight baru gitu ya Bu ya dari pertanyaan-pertanyaan dari Bu Fani tadi yang awalnya nggak kepikiran nih ya tentang kesepakatan gitu ya. Ternyata saya dapat ide juga dari omongan saya sendiri setelah Ibu gali lagi itu kebayang oh iya kesepakatan. Padahal kan memang udah ada gitu. Kebayang lagi nih Bu untuk memecahkan masalah ini mungkin salah satunya dengan begitu gitu. Saya dapatkan ide yang nggak kepikiran di awalnya gitu. Oke, berarti membenahi kesepakatan dulu ya Bu ya? Iya betul Bu, karena Oke, kesepakatan kunci salah satu disiplin positif ya Bu ya? benar sekali. Kesepakatan dengan keyakinan kelasnya ya Bu ya? Betul Benar, Bu. luar biasa. Oke, terima kasih Bu Santi. Ketemu kita minggu depan ya. Saya pengen dengarkan cerita lanjutannya. Apa yang Oke, terjadi dengan anak-anaknya. Baik Ibu oke. Santi, terima kasih. Sama-sama Bu Assalamualaikum. Fani. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam Bu Fani. Selamat malam Bu Sabrina. Baik Ibu, setelah sesuai dengan perjanjian kita kemarin, kita sudah janjian akan melakukan praktek coaching. Nah, di sini saya akan bicara dengan Ibu. Kira-kira hal apa yang ingin Ibu capai dari pembicaraan kita hari ini? Iya nih Bu, terima kasih nih Bu, Bu Sabrina udah bisa meluangkan waktu buat saya untuk ngobrol-ngobrol sedikit nih Bu terkait dengan ini. Saya punya masalah di sekolah, masalah dalam artian untuk apa saya sih Bu, kompetensi saya untuk mengajar gitu. Saya merasa murid-murid itu sering tidur, ada yang tidur di kelas, kemudian ada juga di antara mereka yang keluar masuk di jam pelajaran. Ini cukup mengganggu saya loh Bu dalam melakukan proses pembelajaran. Nah,
Ini saya pengen cerita tentang ini kepada Ibu, siapa tahu nanti ada solusi dari Ibu, gimana nih supaya bisa lebih fokus mereka, mereka tidak tidur lagi di dalam kelas atau keluar masuk di jam pelajaran gitu, Bu Sabrina. Oh, masalah ibu adalah siswa-siswa ibu sering tertidur dalam kegiatan pembelajaran ya Bu ya, Iya, Bu. terutama pembelajaran TIK ya Bu ya. Oh, ini Nah, kebetulan kira-kira saya ngajarnya akuntansi, iya. Cuma akuntansi lebih ke ya Bu. teori di kelas sih, Bu, gitu. Baik Bu. Jadi kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya pengen ada solusi sih, Bu, ada trik gimana supaya anak-anak itu lebih semangat gitu, tidak tertidur lagi di dalam kelas atau mereka benar-benar berada di dalam kelas mengikuti pembelajaran itu dengan lebih fokus gitu, Bu. Mendengarkan saya mengajar sehingga nanti apa yang menjadi tujuan kita bersama akan tercapai. Begitu, Bu. Sejauh ini usaha apa yang telah Ibu lakukan untuk menangani hal tersebut? Hmm, saya sudah berusaha untuk memberikan metode pembelajaran yang beraneka ya Bu ya kepada mereka. Mulai dari diskusi, kemudian saya membagi mereka menjadi kelompok-kelompok yang bisa membantu mereka. Kemudian saya juga memberikan LKPD supaya mereka juga bekerja seperti project ya Bu ya. Jadi mereka aktif satu dengan yang lainnya gitu Bu. Dari hal-hal yang telah Ibu lakukan tersebut, apa hasil yang paling baik yang pernah terjadi Bu? Kalau saya lihat Eee, anak-anak yang, kompetensinya itu bisa dibilang bagus, mereka bisa mentransfer kepada teman-teman yang, kompetensinya di bawah gitu. Jadi mereka bisa saling membantu, kemudian mereka juga lebih aktif gitu. Namun terkadang saya masih menemukan Bu, ada anak yang itu saja, dia sering tertidur di kelas, itu apalagi saya jam pertama ngajar Bu. Nah, kemudian habis tertidur, dia nanti permisi keluar, kemudian cukup lama dia di luar gitu, Bu. Nah, ini yang menjadi kerisauan saya. Sedangkan metode pembelajaran saya rasanya udah saya berikan lebih maksimal gitu, Bu. Ya, Bu, ya, selama ini sudah maksimal metode pembelajaran yang Ibu berikan. Mungkin Benar, ada Bu. hal-hal lain yang pernah terpikirkan oleh Ibu untuk dilakukan lagi di dalam kelas untuk menarik minat siswanya. Eee, Mungkin saya ingin, bertanya atau bicara dari hati ke hati, khususnya kepada siswa yang tertidur tadi, Bu. Nah, mungkin itu nih, Bu. Kenapa? Karena mungkin selama ini karena siswanya cukup banyak, saya fokus pada mereka yang lebih semangat atau fokus belajar saja. Sehingga siswa yang tadi agak malas itu, saya, lebih cenderung mengabaikannya. Kemudian, saya takutnya apa yang menjadi fokus teman-teman yang pengen belajar, itu mengganggu, mereka gitu, kalau saya fokus ke anak yang tadi. Nah, mungkin saya kira saya butuh memanggilnya untuk ngomong empat mata, kenapa dia seperti itu, mungkin seperti itu, Bu. Ya, sejauh ini sudah pernahkah Ibu rencana untuk melakukan hal tersebut? Belum sih, Bu, saya hanya sekedar menegur saja, Bu. Jadi selama dia tertidur saya tegur, "Kamu kenapa, Nak?" Pasti dia ngeles, jawabannya nggak ada, Bu, "Saya terlambat, tidur aja tadi malam, Bu." Nah, kenapa dia terlambat tidur itu kemungkinan besarnya adalah dia main game, Bu. Nah, gitu. Cuma belum saya telusuri. Nah, saya belum ngomong empat mata karena dia takut malu di depan teman-temannya gitu. Ya sudah cuci muka, keluar. Nah, saya ngomongnya hanya seperti itu saja selama ini. Kemudian besok dia ulang lagi, kemudian saya ulang lagi, dia ulang lagi. Dan lumayan jenuh sih Bu. Seringkali saya abaikan saja, ya udah biarkan saja gitu. Iya, baiklah. Tapi tadi Ibu sudah merencanakan akan Iya, memanggil dan benar, berbicara dari hati ke hati ya, Bu ya. benar Nah, Bu. di Saya sini pengen. yang ingin Ibu harapkan, yang dapat Ibu harapkan dari hal tersebut nantinya ketika Ibu memanggil anak itu dan bicara dari hati ke hati. Apa hal yang ingin Ibu harapkan tercapai? Saya pengen dia jujur mengatakan apa yang sebenarnya. Kemudian saya pengen dia menyadari apa yang dilakukannya itu adalah salah gitu. Dan dia juga menyadari bahwasanya di usia mereka dengan teman-teman yang seperti itu tujuannya adalah untuk belajar gitu.
Nah, boleh nanti mungkin ada saatnya dia main games, cuma di akhir-akhir pekan yang tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah, atau inilah masa depannya dia gitu. Saya mau dia memiliki kesadaran tersendiri, menumbuhkan kesadaran buat dia gitu, agar dia kembali untuk menggapai fokus pada tujuannya. Nah, itu Bu. Baik, Ibu. Lalu kira-kira Bu, kapan hal ini akan Ibu realisasikan, Ibu laksanakan? Segera Bu. Proses pembelajaran saya hari Senin, insya Allah Senin akan saya langsung Bu bicarakan. Luar biasa ya Bu ya. Dan siapa siapa saja yang akan terlibat nantinya dalam hal pengembangan ini Bu? Oke, kira-kira itu saya butuh temannya Bu, karena dia ada teman dekat yang kebetulan bertolak belakang dengan dia. Nah, temannya ini cukup aktif, cukup bagus dalam belajar. Siapa tahu dia bisa menjadi motivasi buat dia ini nanti gitu. Kemudian saya juga butuh teman juga, rekan sejawat untuk membantu saya nanti kalau bahwasanya nanti ada sesuatu yang dibutuhkan untuk ada kekurangan atau memberikan umpan balik terkait dengan apa yang saya lakukan gitu Bu. Ternyata banyak juga orang-orang lain yang terlibat ya Bu ya. Jadi bagaimana cara Ibu nanti mengajak mereka untuk bekerja sama melakukan hal ini Bu? Eh Saya kalau terhadap murid bisa saya panggil nanti mereka karena mereka cukup dekat satu sama lainnya. Jadi saya ajak ngobrol. Jadi dia lebih terbuka. Wah, seperti ini gitu. Kemudian terhadap rekan guru ya ada teman dekat yang mau membantu dan kita bisa sama-sama belajar, Bu. Nah, gitu dia, Bu. Baik, Ibu sangat menarik ya pembicaraan dengan Bu Fani. Terima Aku kasih, dapat Bu. mengembangkannya nanti ya Bu ya. Namun sekarang apa yang telah Ibu dapat dari pembicaraan kita pada malam hari ini? Wah, saya tidak mengira ternyata yang berikan solusi adalah saya sendiri, Bu. Saya berharapnya dari Ibu. Tapi solusinya saya dapatkan dari diri saya sendiri, alhamdulillah, Bu. Mudah-mudahan ini bisa membantu saya, menyelesaikan apa yang menjadi kerisauan saya selama ini, Bu. Baik Ibu, jadi kalau kita pikir ya Bu ya, sebenarnya solusi itu sudah ada dari dalam diri kita sendiri, tinggal kita Benar. mengembangkannya ya Bu Fani ya. Oke oke, benar, Bu. Ibu. Nah, di sini saya percaya Bu Fani dapat mengatasi masalah tersebut dan Ibu mudah-mudahan bisa segera melaksanakannya ya Bu ya. Oke, Ya terima Bu kasih, Fani. Bu. Terima Baik. kasih, Bu Sabrina. Terima kasih Bu atas kesempatan perbincangan kita hari ini. Kita akan ketemu lagi di hari-hari berikutnya dengan masalah-masalah yang lebih menarik lagi. Terima Oke, kasih Bu terima kasih, Fani. Bu Sabrina.